Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istifada wal hissa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zaidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin yang kasiran wal hasanal fihal ya qaimam bil zawal ya mumdiha bilal misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min alil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-si wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun, masih menerangkan masalah salat Id. Was sunnah, disunnahkan ayyukabbira, seorang yang hendak salat fi sholatil Id, di dalam sholat Id disunahkan untuk bertakbir qoblal qiraati, sebelum membaca Fatihah, takbiratin zawaida, dengan beberapa takbir tambahan. Fayukabbiro, maka orang yang sholat Id hendaknya bertakbir fi raq'atil ula, pada rakaat pertama, sab'a takbiratin, sebanyak 7 kali takbir. Siwa takbiratil iftitah, 7 takbir tadi selain daripada takbir pembuka sholat. Jadi misalkan usolli sunatal li'idil fitri raq'ataini makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, maca apa? Iftitah. Habis maca iftitah baru maca takbir lagi sebanyak 7 kali. Wa qabla ta'awuzi, dibaca tadi setelah doa ibtidah dan sebelum membaca ta'awud. Wa pisaniyati, sementara pada rakaat yang kedua, qabla ta'awud, sebelum membaca ta'awudnya surat Al-Fatihah. Jadi begitu bangkit dari ruku, bangkit dari sujud yang kedua, terus nak rakaat kedua, sebelum ta'awud takbir. Takbir yang setelah bangkit dari sujud pertama itu tidak dihitung, yang dihitung itu setelah takbir dari bangun dari sujud. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyakula, orang yang sholat Id untuk mengucapkan baina kulli takbirataini, di antara takbir, di antara 2 takbir. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, selesai baru takbir lagi. Nah, dari takbir pertama sampai ke-7, dari takbir pertama sampai ke-5 disela-selai dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, baru setelah takbir, baru setelah tasbih tadi selesai takbir ke-7, barulah mulai maca ta'awud. Hakaza, demikianlah qalahu, yang dikatakan jumhur ashabina, mayoritas ulama mazhab kami. Wa qala ba'du ashabina, namun sebagian daripada sahabat kami ngatokeun
Zikir yang dibaca di antara takbir di dalam sholat id, yaqul seseorang mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menurut sebagian ulama. Cuman yang mayoritas tadi subhanallah walhamdulillah. Wa qala Abu Nasr bin As-Sabah, berkata Imam Abu Nasr As-Sabah wa ghairuhu dan selainnya min ashabina daripada sahabat kami, in qala ma'tadahu annas bahasan. Jika yang diucapkan adalah zikir yang memang sudah biasa dibaca oleh kebanyakan masyarakat, maka bahasana, maka itu baik. Yang umum di masyarakat macam apa? Subhanallah alhamdulillah tadi. Wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nah, itu juga yang umum di masyarakat Wa kullu hadza ala tausi'ah. Walau dzakara jami'u hadza zikr wa taraka takbirati sabi'i wal khamis. Kalau seandainya semua zikir yang dibaca pas di antara takbir-takbir pada sholat id atau juga takbir-takbir yang dibaca ketika sholat id, yang pada rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali, itu semuanya ditinggalkan, sohat sholatuhu, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Takbir dan zikirnya itu termasuk hukum sunnah, bukan rukun. Jadi kalau seandainya ada imam karena terbiasa sholat 5 waktu dan jarang jadi khotib sholat id, tiba-tiba jadi imam sholat id, kadang lupa. Biasanya begitu takbir langsung setelah dia maca iftitah, habis itu maca Fatihah, lupa maca takbir lagi. Nah, ini tetap dihukumi sah. Wala yasjudu lisahwi, bahkan tidak diharuskan juga untuk sujud sahwi kalau memang tidak dilakukan. Kalau seandainya memang disengaja, baik lupa, tidak harus sujud sahwi. Walakin fatathu al-fadilah, akan tetapi kalau seandainya ditinggalkan takbir dan zikir-zikirnya tadi, maka terlepaslah fadilahnya. Jadi fadilahnya hilang, tapi sholatnya tetap sah. Walau nasya at-takbirah, kalau seandainya lupa membaca takbir-takbir tadi, ini catatannya kalau seandainya lupa. Pada rakaat pertama kan maca 7 kali takbir. Pada rakaat kedua maca 5 kali takbir. Kok lupa? Hatta iftatahal qiraah. Sehingga setelah takbir fatul ikhram atau setelah takbir dari bangun dari sujud langsung memulai membaca Fatihah. Lam yarji ila takbirati alal qaulis sahih, maka jangan lalu kembali untuk bertakbir. Kalau sudah telanjur maca Fatihah, jangan langsung berhenti lalu ulang takbir, jangan. Ini kalau menurut pendapat yang sahih. Wali Syafi'i qaulut dhaif, dan ada pendapat Imam Syafi'i namun pendapatnya lemah. Annahu yarji ilaiha, bahwasanya seandainya dia terlanjur qiraah terus dia ingat kembali bahwasanya dia tadi belum bertakbir, nah maka dia harus bertakbir. Namun kaul ini lemah.
yang bagus yo ketika dia sudah terlanjur maca Fatihah ya sudah teruskan ya. Wa ammal khutbatani fi sholatil Id, adapun dua khutbah yang dibacakan setelah salat Id, fayustahabu maka disunahkan bagi si khatib ya yang hendak melakukan khutbah Idul Adha ataupun Idul Fitri, hendaknya di awal khutbah dia membaca takbir fi iftitahil ula tis'an. Pada pembukaan khutbah pertama faqad taqaddama bayanu ma yustahabu ayaqra'a fiha fi babi sifati azkari salat, maka sudah terdahulu penjelasannya surah apa yang disunahkan dibaca ketika melaksanakan salat Id. Sudah dijelaskan di bab sifatu azkari salat. Wahwa yaitu annahu yaqra'u fil ula, bahwasanya si imam membaca pada rakaat pertama ba'dal Fatihati, setelah surat Al-Fatihah yang dibaca surat Qaf. Wapis saniyah, dan di dalam rakaat yang kedua iqtarabatis sa'a yang dibaca surat Al-Qamar. Namun bila tidak hafal wa in sya'a fil ula, maka jikalau ia menghendaki misalkan tidak hafal sabbihisma rabbikal a'la, baca surat Al-A'la pada rakaat pertama, wa pisaniyati, dan pada rakaat yang kedua surat Hal ataka hadisul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Di tata cara salat Idul Fitri maupun Idul Adha itu sama. Yang bedakan cuma niatnya baik. Takbir pertama maca pada rakaat pertama maca takbir 7 kali, pada rakaat kedua maca takbir 5 kali. Di sela-sela takbir maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seandainya lupa maca takbir baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua, hukumnya tidak apa-apa karena membaca takbir di situ hukumnya sunnah bukan rukun termasuk rukun salat Id, dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan kalau seandainya kamu jadi khatib untuk khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri, maka pada khutbah yang pertamanya membaca takbir sebanyak 9 kali, dan pada khutbah yang kedua maca takbir 7 kali. Surat yang dibaca di waktu kita melakukan salat Id maupun salat Id itu surat apa tadi? Surat Qaf di rakaat pertama, di rakaat kedua surat Al-Qamar. Kalau seandainya tidak hafal, rakaat pertama surat Sabbihisma, rakaat kedua surat Al-Atah hadikusul ghasyiyah. Babul azkar fil ashril awal min Zilhijjah. Nah, inilah lewat ini. Inilah masuk Muharram. Nah, ini menerangkan bab zikir-zikir yang dibaca di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, di dalam surat Al-Had ayat 28. Dan hendaknya kamu berzikir kepada Allah di hari-hari tertentu. Ayyamin ma'lumat di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas dan juga Imam Syafi'i wal jumhur dan juga mayoritas ulama, yang dimaksud ayyamul ma'lumat adalah ayyamul asyri, hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kita ditanya hari yang paling utama di dalam sepekan, hari Jumat. Malam yang paling utama selama setahun malam. Nah,
Lailatul Qadar. Malam yang paling utama selama sebulan. Malam apa? Dalam setahun kan malam Lailatul Qadar. Nah, malam yang paling utama dalam sebulan malam Arafah. Kalau hari juga yang paling utama dalam setahun hari Arafah. Nah, jadi yang dimaksud ayyamu maklumat pada ayat tersebut adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Wa'lam dan ketahuilah bahwasanya yustahabu disunahkan al-iksar memperbanyak minal azkar daripada berzikir fi hadzal asyri di 10 hari bulan Zulhijjah ziyadatan ala ghairihi. Jadi kalau baca di 10 hari bulan pertama, di hari pertama 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah untuk memperbanyak zikir. Wa yustahabbu min dzalika fi yaumi Arafah aktsaru min baqil asr. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir khususnya di hari Arafah itu kalau baca lebih banyak lagi min baqil asri daripada hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi pas tanggal 9-nya itu kalau baca lebih banyak lagi zikirnya. Warwaina dan telah diriwayatkan kepada kami fi Sahihil Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu tiada suatu amal fi ayyamin di hari-hari afdhala yang lebih utama minha. Hanya ini domirnya balik ke kemana? Kemana? Kemana hanya? Yang dibahas apa ini? Tiada suatu amal di hari-hari yang lebih utama minha daripada hari Arafah. Ai fi hazihi qalu, bertanya sahabat, walal jihad, tidaklah jihad fi sabilillah di jalan Allah. Qala, beliau pun menjawab, walal jihad, dan tidaklah pula jihad terkecuali illa rajulun, seorang laki-laki kharaja yang keluar yukhatiru binafsihi, yang mana dia berperang dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, walam yarji bisyai'in, akan tetapi dia tidak pulang, tidak pulang kembali dengan membawa satu apapun. Jadi balik cuman bawa nama wae. Azal labzul Bukhari, ini lafaz atau redaksi hadis dari Imam Bukhari, wa huwa sahih, dan hadis ini derajatnya sahih. Wa fit Tirmizi, sementara hadis di dalam kitabnya Imam Tirmizi, ma min ayyamil amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah taala min hazil ayyamil asyar. Tiada di antara hari-hari suatu amal yang soleh fihinna, yang mana di hari-hari tersebut ahabbu, yang paling Allah suka, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah, min hazil ayamil asyar, daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Berarti tadi bukan Arafah, berarti 10 Zulhijjah ya, 10 hari 10 hari bulan Zulhijjah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayatnya Abi Daud, mislah hazihi, seumpama dengan hadis ini pula, ila annahu qol min hazil ayyam, yakni al-asyar, yang dimaksud daripada hari-hari ini berarti yang dimaksud adalah hari 10 bulan Zulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah.
Warwaina dan telah riwayatkan kepada kami sebuah hadis di Musnadil Imami Abi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi bi isnadi sahihaini. Qala fihi, berkata Imam Abi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi di dalam hadis tersebut, di dalam musnadnya, mal amalu fi ayami afdalla minal amali fi asyri Dzulhijjah. Tiada suatu amal di hari-hari yang lebih utama daripada amal yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ila walal jihad, dikatakan tidak pula jihad. Wa zakara tamamahu fi riwayat di Asyril Adha. Dan beliau Imam Abi Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi menyebutkan kesempurnaannya, dan dalam satu riwayat lain dikatakan Asyril Adha, jadi 10 hari di bulan Idul Adha. Warwaina dan telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Tirmizi an Umar bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi dari mbahnya. Kalau abun berarti bapak, kalau jadun berarti kakek. Anin nabiyyi, kakeknya dapat hadis ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairut doa, sebaik-baiknya doa yaum Arafah, yaitu doa yang dipanjatkan, yang dimohonkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qablik, dan sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan, ana atau baginda Nabi, wan nabiyuna dan juga nabi-nabi yang lainnya, min qabli sebelum aku. Apa dia kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Do'afa Tirmizi isnadahu. Di sini Imam Tirmizi mengatakan sanad hadis ini lemah. Warwainahu, dan juga telah diriwayatkan kepada kami hadis fi Muwatta' al-Imam Malik, di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, bi isnadin mursal, dengan sanad yang mursal, wa bi nuqsani fil lafzi, dan dengan kurangnya lafadznya hadis, wa lafzihi, yaitu lafadznya apa? Afdalut doa yauma Arafah. Doa yang paling utama adalah doa yaumi Arafah, doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini hadis yang ada di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Wa balaghana, dan telah sampai kepada kami an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu ra'a sa'ilan, bahwasanya Salim bin Abdullah bin Umar itu melihat sa'ilan, uang yang bertanya, yas'alu an-nasa yaumar Arafah, yang mana dia bertanya tentang manusia yang ketika fi hadzal yaum yas'alu ghairallahi azza wa jalla. Faqala Salim bin Abdullah bin Umar menjawab daripada si laki-laki yang bertanya tadi, ya ajis, wahai laki-laki yang lemah, fi hadzal yaumi, di hari ini, yas'alu ghairallahi azza wa jalla, engkau meminta kepada selain Allah. Ngapa kau minta kepada selain Allah, padahal hari ini adalah hari yang mustajab. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi, kana Umar radhiyallahu an yukabbiru fi kubbatihi bi Mina wa yasma'uhu ahlul masjid wa yukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tatarajja minni takbiron. Bahwasanya Sayyidina Umar bertakbir fi kubbatihi, di masjid Kubahnya yang ada di Mina, wa yasma'u ahlul masjid, maka ketika sahabat Umar bertakbir, maka orang-orang yang berada di masjid pun mendengar takbirnya. Wa yukabbiruna, lalu mereka yang ada di masjid pun ikut bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, bahkan para penduduk yang berada di pasar yang dekat di Masjid Kuba tadi ikut bertakbir pula.
hatta tatarajja minni takbiron. Bahkan sampai-sampai suara takbir itu benar-benar terdengar sangat keras sekali. Qala al-Bukhari wa kana Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yukhrijani ila suq fi ayyamil asri yukabbiruni wa yukabbirun nasi bi takbirihima. Nah, sahabat Umar, Abu Hurairah itu sewaktu itu pun keluar menuju ke pasar fi ayyamin asyir di hari-hari ke-10 mereka bertakbir wa yukabbiru annas bi takbirihima, dan semua manusia yang pada waktu itu juga mendengar takbir daripada sahabat Umar dan sahabat Abu Hurairah, mereka pun ikut bertakbir pula. Makanya takbir ketika pas tanggal 9 Zulhijjah pas hari Arafah pas di sore harinya sampailah ke hari-hari tasyrik itu disunahkan dan dianjurkan baik setelah sholat baik di masjid maupun di luar masjid, baik itu di pasar, di kantor maupun dimanapun hukumnya sunnah. Babul azkar al-masyru'atu fil khusuf wallahu a'lam bissawab. Wa alihi wa sahbihi